Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat rahmat karunia taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang masih membicarakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan haji dan umrah. Salawat serta salam semoga pula terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, dzurriyyah, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama pula memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tidak haram memakai minyak pada kepala yang botak. Tidak haram memakai minyak pada kepala yang botak. Pada dagu anak yang menjelang remaja, pada rambut yang tumbuh di dahi dan pipi, pada bulu tubuh selain dari rambut, pada
kumis dan jambang. Nah itu pada haram. Haram meminyaki rambut kepala dan yang serupa itu seperti jenggot yang bukan khusus bagi orang yang berihram, karena berlaku juga bagi yang bukan berihram meminyaki rambut orang yang sedang berihram, seperti juga hukum mencukurnya. Dan boleh bagi orang yang berihram memakai minyak kalau tidak sampai kena jenggotnya. Memakai minyak kalau tidak sampai kena jenggotnya atau jambang atau kumisnya. Tidak makruh membasuh kepala dan tubuh dengan daun tumbuh-tumbuhan yang dipakai untuk mengeramas kepala, seperti daun bidara, karena untuk menghilangkan daki, berbeda dengan minyak yang akan menambah subur tumbuh rambut. Berbeda dengan minyak yang akan menambah subur tumbuh rambut yang serupa dengan wangi-wangian. Namun hendaknya tidak membasuhnya. Dan apabila dibasuhnya, hendaklah dengan perlahan-lahan agar tidak tercabut sehelai jua pun rambutnya. Apabila kita hendak jua membasuh rambut tadi jangan kerasa merusuh, jangan perlahan-lahan agar rambut kita itu jangan sampai tercabut, ya, walaupun hanya sehelai. Karena kalau tercabut walaupun sehelai, maka akan denda atau bayar denda. Makruh bagi orang yang berihram bercelak. Makruh bagi orang yang berihram bercelak, umpamanya dengan batu celak yang tidak berbau wangi, kalau tidak karena sakit mata, karena dianggap sebagai alat kecantikan. Berbeda dengan bercelak dengan bahan obat bagi orang yang sakit mata, karena tidak dianggap alat kecantikan. Boleh bagi orang yang berihram membuang darah dengan bersuku atau berbekam kita, kalau rambutnya tidak sampai terpotong. Kalau rambutnya tidak sampai terpotong. Dan boleh membuang kotoran yang ada pada kepala atau jenggotnya dan menyisir rambutnya dengan perlahan-lahan agar tidak tercabut rambutnya. Dan
kalau tercabut rambutnya pada saat menyisir dan timbul keraguan apakah tercabut karena sisiran atau tercabut dengan sendirinya, tidaklah wajib membayar dam. Artinya kalau ada keraguan. Tapi kalau yakin tercabutnya rambut tadi dengan sebab disisir, nah maka itu akan bayar dam atau denda. Makruh menggaru rambut. Makruh menggaru rambut dengan kuku dan tidak makruh dengan ujung jari, dan tidak makruh menggaru tubuhnya yang tidak ada rambutnya sekalipun dengan kuku. Tidak makruh menggaru tubuhnya yang tidak ada rambutnya sekalipun dengan kuku. Kenapa? Karena tidak dikhawatirkan juga tercampur karena ada berambut, ada tapi tubuhnya tadi. Kalau yang ada rambutnya, ada bulunya, maka itu makruh hukumnya dengan kuku tadi. Jadi hati-hati. Karena kalau tercampur sehari lahirnya, ya maka bayar denda. Demikianlah yang dapat dipahami dari uraian dalam kitab Nihayah. Kemudian yang keempat, di antara yang diharamkan bagi lelaki dan lainnya, membuang rambut kepala atau lainnya dengan mencukur atau menggunting atau mencabutnya atau menghilangkan kuku tangan dan kaki atau kuku orang yang berihram yang lain dengan memotong dan sebagainya, sekalipun sebagiannya dari kuku. Jadi diharapkan yang keempat jangan bagi lelaki atau perempuan membuang rambut kepala atau lainnya dengan mencukur atau menggunting atau mencabutnya atau menghilangkan kuku tangan, memotong kita atau kaki. Ini ketika kita sedang ihram. Atau kuku orang lain yang berihram yang lainnya ya, dengan memotong dan sebagainya, sekalipun sebagiannya dari kuku, memotongnya. Karena Allah SWT berfirman, wala tahliku ru'usakum, Al-Baqarah 196. Artinya, dan jangan kamu mencukur kepalamu. Jangan kamu mencukur kepalamu. Bagaimana? Jadi kepala dicukur. Ya, ini bahasa majas sebenarnya. Artinya yang di atas kepala, bukan kepalanya dicukur. Yang di atas kepala artinya rambutnya. Dikiaskan rambut dengan bulu tubuh dan kuku karena dengan menghilangkan rambut dan kuku tidaklah layak bagi orang yang berihram yang rambutnya harus kusut masai dan tubuhnya berdebu. Tetapi boleh mencabut rambut yang tumbuh pada matanya yang menyakitkannya, sekalipun sakitnya tidak begitu berat.
dan memotong bulu keningnya yang panjang, ya, yang panjang menutupi penglihatan mata, ya, panjangnya itu sampai mata tertutup penglihatan karena kepanjangan kening tadi. Maka boleh memotong yang seperti ini, yang dikiaskan dengan orang yang mempertahankan diri, ya, mempertahankan diri. Boleh pula memotong kuku yang pecah, hampir tinggal jika menyakitkan, ya, jika menyakitkan sekalipun. Jika menyakitkan itulah sekalipun sakitnya tidak begitu berat. Dan tidak wajib membayar fidyah. Seperti orang memotong jarinya yang ada jari itu tumbuh rambut dan kuku. Seperti orang menyayat kulit yang ada pada kulit itu rambut. Kemudian yang kelima, di antara yang diharapkan bagi orang yang berihram adalah melakukan semua perbuatan yang akan membawa kepada senggama, sekalipun hanya dengan melihat perempuan kalau disengaja, lagi dengan syahwat. Artinya dilarang yang kelima ini bagi orang yang berihram melakukan sesuatu perbuatan yang membawa senggama, artinya menimbulkan syahwat, nafsu syahwat. Dan haram bagi orang lain memberikan kesempatan bagi yang berihram memperbuatnya, dan sekalipun antara dua tahallul, dan sekalipun tidak sampai keluar sperma. Tetapi tidak wajib dan terkecuali pada perbuatan pendahuluan senggama yang disertai dengan masturbasi, ya, mubasyarah yang yakni menjamah. Ketahuilah setiap yang melanggar yang diharamkan yang disebutkan di atas wajib membayar dam, ialah dam takhir atau pilihan, denda pilihan, dan dam takdir yang disesuaikan dengan nilainya. Kalau memakai kain yang diharamkan atau memakai wangi-wangian atau memakai minyak di kepala atau jenggot atau menyentuh perempuan dengan mubasyarah lagi dengan syahwat, sekalipun tidak sampai keluar sperma atau mengeluarkan sperma dengan tangannya atau dengan tangan orang lain lalu keluar sperma, wajiblah membayar denda jika yang dikerjakan itu dengan sengaja dan tahu akan haramnya, lagi dengan keinginan sendiri. Tetapi kalau dikerjakan karena lupa, ya, karena lupa haramnya atau karena dipaksa orang atau karena tidak tahu haramnya atau wangi-wangian yang disentuh itu dalam keadaan basah, tidaklah wajib dan
karena uzur. Jadi yang bayar dam itu adalah melakukannya itu dengan sengaja serta tahu haramnya. Kalau ada uzur, ya kan, dengan sebab misalnya lupa karena tahu haramnya atau karena dipaksa orang, nah maka itu tidak wajib membayar dam, karena itu dianggap uzur, ya kan? Jika diketahui haramnya dan tidak diketahui karena memperbuatnya, maka ia wajib membayar dam. Kalau tahu haram, pakaian yang dipakainya sesudah dipakainya wajiblah meninggalkan atau menanggalkan dengan segera, ya, karena kalau dilambatkan, sedang dia mampu menanggalkannya dengan segera, berdosalah dan wajib membayar dam. Dalam uraian yang terdahulu, wajib membayar dam bagi yang memakai pakaian yang bertangkup atau menutup kepala, tetapi karena hajat memelihara diri dari kedinginan atau kepanasan, tidak wajib membayar dam. Itu karena uzur, karena darurat. Pendahuluan senggama yang diwajibkan membayar dam kalau sesudahnya tidak diiringi dengan senggama, tetapi kalau terjadi senggama, ya maka masuklah dam pendahuluan senggama ke dalam pembayaran kafarat senggama, ialah 1 ekor unta dendanya, ialah 1 ekor unta dendanya. Dan di dalam uraian yang terdahulu diterangkan tidaklah wajib dam kalau melihat perempuan dengan syahwat atau menciumnya dengan syahwat dengan lapik, sekalipun dalam kedua masalah ini menyebabkan keluar sperma. Wajib dam kalau menghilangkan sekurangnya 3 helai rambut atau 3 kuku atau lebih, atau separuh dari 3 helai rambut, dan 3 buah kuku dengan berturut-turut, yakni dihilangkannya dalam 1 waktu dan pada 1 tempat, sekalipun dihilangkannya dengan lupa bahwa ia dalam keadaan berihram, atau lupa haramnya, atau jahil tentang haramnya, tetapnya berbayar dam. Di dalam kaidah diterangkan setiap yang dilarang, setiap yang diharamkan di dalam ihram, baik yang berupa tarabuhan ini melapangkan maupun tamatuan menyedapkan, seperti memakai kain yang berjahit, yang bertangkup, dan memakai wangi-wangian minyak, dan menyentuh wanita dengan syahwat yang dilakukan dalam keadaan lupa atau jahil,
maka lupa dan jahil ini dapat mempengaruhi hukumnya karena ia tidak wajib membayar dam. Tetapi kalau termasuk itlafat atau membinasakan seperti menghilangkan rambut atau kuku, maka lupa dan jahil tidak mempengaruhi hukum karena yang mengerjakannya tetap wajib membayar dam. Tetapi kalau yang menghilangkan rambut atau kuku tadi termasuk orang gila atau orang pingsan atau anak-anak yang belum mencapai usia mumayyiz, tidaklah wajib membayar dam. Dibedakan antara orang lupa dan orang jahil dengan orang yang gila, pingsan dan anak-anak, karena orang yang lupa dan jahil masih mempunyai akal yang sempurna ketika melakukan perbuatan itu. Karena itu ia dianggap sebagai orang yang melalaikan. Berbeda kalau yang menghilangkan rambut dengan memotong kulit kepala atau menghilangkan kuku dengan memotong jarinya, tidaklah wajib membayar dam karena yang dimaksud menghilangkan kulit atau jari saja, sedang rambut atau kuku hanya terikat, bukan yang dimaksud ya. Terikat hanya bukan yang terikut, kira bukan yang dimaksud. Adanya yang menghilangkan jari tadi karena kuku itu kan mengikuti di jari. Mencukur rambut karena adanya uzur dikiaskan dengan menghilangkan kuku yang sakit atau luka. Wajib membayar dam dan dianggap berdosa bagi yang mencukur rambutnya tanpa adanya uzur. Dan yang wajib membayar dam bagi yang dicukur dengan syarat kalau masih mampu menolaknya. Kalau masih mampu menolaknya. Ini misalnya ada orang mencukur rambut kita, ya kan, sedang kita dalam keadaan ihram. Kalau kita masih mampu menolaknya, tapi kita lihatkan aja, nah itu membayar dam. Dan juga wajib membayar dam bagi yang tercabut rambutnya, padahal dia mampu menolaknya. Karena rambut adalah amanat Allah padanya, maka wajib dia menolak segala yang akan membinasakan rambutnya. Dan kalau ia tidak mampu menolaknya, maka wajib membayar dam bagi yang mencukur. Dan boleh orang yang dicukur meminta kepada orang yang mencukur membayar dam, karena ibadah menjadi sempurna dengan membayar dam. Ketahuilah dam itlaq dan dam tamattu'ah tidak dapat dikabulkan terkecuali jika jenisnya sama, seperti memakai wangi-wangian dan memakai kain yang bertangkup tadi 2 kali atau lebih, mencukur rambut kepala dan jenggot dan semua bulu tubuh pada suatu waktu dan dalam suatu tempat, ya kan? Dan tidak diselingi dengan membayar kafarat, dan tidak ada yang dapat dijadikan gantian yang setimpal
karena semua itu dihitung hanya satu jenis. Karena itu damnya tidak terbilang. Yang satu sudah mencakup yang lainnya, yang satu sudah mencakup yang lainnya. Namun kalau bersenggama, rusaklah ibadahnya. Kalau sudah bersenggama, kemudian bersenggama lagi, maka dam yang kedua tidak dapat digabungkan dengan dam yang pertama, karena berlainan jenisnya. Senggama yang pertama wajib membayar dam seekor unta, dan senggama yang kedua wajib membayar dam seekor kambing. Dan kalau macamnya yang berbeda, umpamanya mencukur rambut dengan mengerak kuku, maka damnya juga dua, selama perbuatan itu tidak sama, seperti memakai kain yang berjahit, yang bertangkup, yang dibubuhi dengan wangi-wangian, atau diusap kepalanya dengan wangi-wangian, atau menyentuh wanita tanpa lapik dengan syahwat dikala hendak bersenggama, maka dalam bentuk di atas damnya berbilang, ya, damnya berbilang. Dan berbilang karena berbeda-beda tempat bercukur atau tempat memakai kain, atau dua kali memakai wangiannya, atau berbeda waktunya, sekalipun diselingi dengan membayar kafarat yang diniatkan. Kafarat itu untuk dam perbuatan yang telah lalu dan yang akan datang, dan juga dam tidak dapat digabungkan seperti dam perbuatan dengan dam memotong pohon kayu. Nah, barangkali sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru kita, dan kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat-hajat kita kaum muslimin dan muslimat, baik hajat dunia atau hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.